Halo selamat malam saudara, bertemu lagi di Business Talk bersama saya Mahasiswa Tarigan. Saudara, otoritas keluarkan aturan per 1 Januari 2024 kemarin, bunga harian pinjol diturunkan untuk pendanaan produktif 0,1% per hari, sementara pendanaan konsumtif 0,3% per hari. Selain itu, otoritas juga mewajibkan industri harus mengawasi proses penagihan utang kepada kreditur. Apakah aturan ini menguntungkan nasabah? Mampukah aturan ini mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjol ilegal? Untuk menjelaskannya sudah bersama Business Talk hadir di studio. Saya akan menyapa Pak Ancik S. Jafar, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI. Selamat malam Pak Ancik. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung di Business Talk. Terima kasih telah hadir di Thank you. studio. Saya juga menyapa melalui sambungan Zoom ada Mas Rio Priambodo, Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI. Selamat malam Mas Rio. Selamat malam Mbak. Ya, terima Selamat kasih malam telah juga pemirsa Kompas TV. Ya, terima kasih telah bergabung di Business Talk pada malam hari ini. Otoritas Jasa Keuangan kemarin sudah mewajibkan untuk seluruh industri fintech menurunkan bunganya, bunga harian, konsumtif dan produktif berbeda, paling gede untuk konsumtif. Nah, pertanyaannya untuk industri, apakah bagaimana respon terhadap kebijakan ini dan dampaknya kira-kira apa ke industri? Apakah nanti bisa membuat menambah nasabah meminjam di fintech legal dan meninggalkan yang ilegal? Ya, terima kasih Mbak. Saya sih percaya bahwa dengan adanya bunga diturunkan ini, maka akan beralih tentunya dari masyarakat akan memilih berhubungan dengan pinjol ilegal menjadi fintech peer-to-peer lending yang berizin dari OJK. Nah, kita terus-menerus tentunya mengedukasi ke masyarakat ya dengan adanya peraturan baru dari OJK ini. Ya, kami dari asosiasi dan seluruh platform tentunya mengikuti wajib mematuhi aturan ini. Oke. Ya. Artinya industri happy dengan arahan dari OJK ini, mandatori ini? Karena market saat ini menuntut demikian, jadi sehingga kita harus ikut untuk aturan ini. Karena kalau lihat tadi ya bahwa ada 6.000 sekian illegal fintech, ini yang menjadi momok masyarakat sehingga banyaknya kasus-kasus bunuh diri dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita lawan tentunya. Nah, salah satunya adalah apa yang upaya dari OJK membuat peraturan baru ini, yaitu salah satunya kami juga yakin akan ada switching dari illegal ke yang berizin di OJK. Dan apakah memang itu juga menjadi salah satu alasan OJK akhirnya mengubah aturan dan juga mengurangi yang namanya melihat kalau sekarang kita lihat kredit macetnya juga di peer-to-peer lending itu banyak sekali anak muda Pak. Sebenarnya tadi kami sudah mengundang Otoritas Jasa Keuangan tetapi berhalangan hadir jadi tidak bisa bergabung di diskusi kita malam ini. Nanti saya ke Pak Encik lagi, saya ke Mas Rio. Mas Rio, batas bunga harian dari pinjol legal ini diturunkan. Apakah ini sudah menguntungkan konsumen? Apakah sudah memberikan kejelasan, kelegaan terhadap nasabah? Ya, pertama terkait dengan menguntungkan atau tidak, saya pikir bukan menguntungkan tapi meringankan ya. Meringankan, oke. Kita meringankan bagi konsumen. Ya, bagi konsumen itu meringankan. Karena apa? Selama ini kan yang jadi permasalahan konsumen adalah bunganya. Bunganya mungkin itu dianggap tidak transparan dan juga bahkan kalau kita lihat fintech-fintech ilegal, baik bunganya tinggi, misalkan pinjam 3 juta, baliknya 9 juta, 10 juta, dan juga kan itu akan terus berjalan dendanya itu. Dan itu kan YLKI juga waktu tahun 2019 kita mempelajari hal itu juga bahkan sehingga akhirnya bunganya itu membengkak, akhirnya banyak yang akhirnya menutup lubang jadi lubang. Nah, ini awalnya adalah bunga yang sangat tinggi dan dengan ada aturan OJK ini pertama kita mengapresiasi ini, tapi untuk
ke depan kita berharap betul ada peningkatan pengawasan. Jangan sampai ternyata ini hanya apa namanya angin segar aja, hembusan bagi konsumen aja, tapi dalam prakteknya nanti nggak diawasi secara betul. Sampai nanti ada permasalahan-permasalahan lagi yang timbul setelah aturan itu berlaku. Contoh, kita sering mendapat keluhan dari konsumen itu sendiri, di saat pinjam 1 juta ternyata cairnya 800 pancik. Jadi cairnya nggak full selama 1 juta, terus dia ngembalikan bisa 1 juta, misalkan harusnya 1,5 juta dan sebagainya, akhirnya berjalan sampai mungkin 1,9 atau 1,8. Oke. Kalau waktu itu kan ada aturan bagaimana ini nggak lebih dari 100% gitu. Tapi dalam arti kalau kita lihat pencairannya kita cair 800, kalau dibalikin 1,8 atau kalau 1,9, ini kan lebih dari 100% gitu. Tapi Oke. bagaimana kita menghitung bunganya, itu ada bunga-bunga lain. Nah itu yang perlu kita diskusikan bersama sehingga aturan ini bukan hembusan yang hanya hembusan semata bagi para konsumen untuk sama-sama adem ke depan. Oke, tadi Mas Rio mengatakan bahwa ketika misalnya perumpamannya ada nasabah pinjam 1 juta, kemudian yang cair cuma 800 ribuan sekian, itu dipinjol legal atau ilegal, Mas Rio? Ini waktu itu kita mendengar bahwa paling banyak di ilegal ya. Kita mendengar paling banyak. Tapi legal ada? Jadi bahkan saya belum cek secara langsung untuk legal atau legal, tapi yang pasti banyak juga konsumen menyebutkan itu cairnya hanya semacam itu aja. Kita mencairkan semacam itu aja. Nanti saya cek lagi kalau ada yang legal nanti saya teruskan Panci untuk diselesaikan ke OJK. Oke, tadi Anda mengatakan soal pengawasan. Pengawasan yang seperti apa yang harus dilakukan oleh OJK setelah mengeluarkan ketentuan bunga harian yang baru ini? Ya, pertama untuk pengawasan ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama adalah pratransaksi. Pratransaksi itu ada sebelum ada peminjaman itu sendiri. Bagaimana dari iklan itu sendiri. Apakah yang lain ini masyarakat atau enggak gitu. Dari sisi bagaimana tenor, sisi bunga dan sebagainya. Secara before transaksi, pratransaksi apakah ini sudah ada pengawasan. Setelah itu adalah lanjut transaksi. Ketika pencairan ternyata kayak tadi saya bilang pinjam 1 juta cuma cairnya 800 atau memang dalam pencairannya tidak ada transparan. Yang ketiga adalah terkait dengan pasca transaksi ketika ada debt di sana, ada suatu tidak mampu bayar. Nah, bagaimana tata cara penagihannya itu juga semua harus diawasi sehingga proses dari hulu sampai hilir ini diawasi secara ketat oleh teman-teman dari OJK itu sendiri. Oke, baik. Meski memang OJK sudah mengeluarkan aturan untuk bunga baru ini berlaku per 1 Januari, tapi ternyata belum semua industri mengikuti ketentuan dari OJK, meski tadi Pak Cik mengatakan happy untuk merespon dari kebijakan OJK tersebut. Nanti kita lanjutkan saudara, tetap di Business Talk.